Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat zakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama awali perjumpaan ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan syukur kita akan menambah kembali nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada kita sesuai dengan yang Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bicara tentang zakat memberdayakan umat. Sebenarnya ini suatu konsep yang luar biasa karena datang dari zat yang maha bijaksana dalam ajaran yang sempurna, itu ajaran Islam. Kemudian kita berada dalam Islam ini dan kita yakini kesempurnaan Islam ini. Agama ini tidak hanya mementingkan ruhiyah saja, di mana kita salat, doa, istighfar, saum, tapi juga agama ini memperhatikan sisi yang lain, sisi maliyah dan sisi jasadiyah. Kata berdaya sebenarnya merupakan satu kata yang luas maknanya. Jadi daya itu artinya kekuatan. Daya itu artinya satu potensi yang sesungguhnya bermakna luas sekali. Daya listrik bisa mengeluarkan cahaya, bisa menggerakkan mesin dan sebangsanya. Maka kalau kita bicara zakat memberdayakan umat, hakikatnya justru dengan zakat itu umat bisa berdaya dalam segala macam hal. Walaupun kita suka mencoba untuk memilah ya, ada pemberdayaan itu langsung kebayang oleh kita, uang yang kita titipkan lewat zakat sukses ini kemudian sampaikan kepada para mustahiknya, mereka bisa berdaya, bisa usaha, bukan hanya konsumtif. Tapi sebenarnya maknanya berdaya semua. Orang yang punya kemampuan terbatas, punya keterbatasan fisik pamannya, dia merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat. Kebutuhannya apa? Untuk makan, kesehatan. Dia pun jadi berdaya dengan dikasih makan itu yang sifatnya konsumtif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberdayaan itu umum sebenarnya. Cuman mau tidak mau kita suka berupaya memisahkan. Ada yang sifatnya konsumtif, dimakan habis, dipakai habis. Ada yang sifatnya produktif, memberikan modal usaha atau keterampilan. Sangat indah, itu luar biasa insya Allah ya. Makanya dalam hal kita memberdayakan umat berawal dari kepercayaan para sahabat zakat, para muzaki, di mana uang itu atau dana yang disampaikan inginnya supaya bisa terlihat hasil dan ataupun efeknya ke dalam masyarakat. Untuk itu maka lewat lembaga yang kredibel, lembaga yang insya Allah sangat bisa dipercaya, di antaranya yang kita sedang ada di dalamnya adalah zakat sukses, maka bisa kita lihat apa yang dapat dihasilkan daya guna ataupun daya topang dari harta zakat yang dikelola untuk bisa menghasilkan para mustahik, sehingga mereka bukan mustahik lagi tetapi tahap kedua menjadi muktafin ya, orang yang punya kecukupan, tidak menjadi mustahik lagi, tapi tentu target yang lebih ideal lagi menjadi muzaki ya, menjadi orang yang berzakat. Nah, sebenarnya Islam itu memang agama yang sangat dinamis, agama yang sangat meningkatkan atau upaya meningkatkan kemampuan masing-masing. Cuman sunatullah, ada dua sisi yang berbeda, dua kelompok yang berbeda. Ada orang kaya yang mungkin sudah mendapatkan kewajiban zakat disebut nisab, ada orang miskin yang memang mereka sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60 untuk kita perhatikan bersama. Nah, ketika zakat dikelola dengan baik, disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak berdasarkan aturan Allah,
maka itu akan terjadi harmonisasi antara sahabat zakat dengan para mustahik yang kedepannya sebenarnya akan mencapai satu kondisi masyarakat baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bersih dari sifat dengki, bersih dari sifat kikir, karena ketika Allah berfirman khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum, ambil dari harta mereka sedekah. Berarti karena perintahnya wajib, sedekahnya berarti maknanya zakat, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dari harta mereka diambil sebagai sedekah, akan membersihkan, tutahhiruhum, membersihkan harta mereka, membersihkan harta yang di dalamnya ada hak orang lain, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan, ada tohir, ada zaki, ya, istilah kita ada tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Maka dengan zakat itu ada dua sisi yang kita bersihkan, sisi pertama harta, yang sisi kedua jiwa. Tapi dalam makna jiwa ini juga ada dua sisi yang dibersihkan, sisi jiwa si kaya dari sifat pelit dan kikir, sisi jiwa si miskin dari sifat iri, dengki, hasud dan sebangsanya. Karena si miskin mengatakan, ya Allah, alhamdulillah orang kaya ini berzakat terus. Kata orang kaya, ya Allah, harta yang engkau titipkan kepadaku semuanya bukan milikku, tapi ada bagian harta bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Kemudian ketika itu sudah disampaikan, maka seharusnya menjadi berdaya. Kalau saya coba beberapa waktu yang lalu membuat sebuah tulisan itu simpel, jadikan zakat sebagai pemikat sholat. Jadi zakat ditunaikan, maka siapapun yang berhak mendapatkan zakat tersebut seharusnya menjadi pelaku-pelaku ataupun personal-personal yang lebih menggiatkan dan menggerakkan sholat kita, jamaah kita, ya, insya Allah, ya. Untuk itulah makanya jangan sampai terjadi zakat bukan memberdayakan dalam arti hanya sekedar bidang ekonomi saja, tapi saya lebih meluas lagi, zakat memberdayakan orang untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan ada orang dikasih zakat mikirnya untuk dapat zakat saja, tapi dia lupa bahwa ada kewajiban lain kepada Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat. Makanya zakat memberdayakan umat maknanya luas banget. Umat itu bisa lebih berdaya dalam sisi ekonomi. Yang miskin tidak bisa kerja juga bisa berdaya karena memiliki hak untuk bisa mendapatkan makan dan kebutuhannya. Yang punya potensi bekerja, punya skill, keterampilan, bisa kita kasih modal dan tambahan keterampilan untuk berusaha. Maka proses upaya untuk mengentaskan kemiskinan bisa berjalan. Sekarang sudah dipresetkan karena orang dari tiap tahun hanya menunggu pembagian zakat. Jadi ada istilahkan menetaskan kemiskinan. Jadi sekarang seorang ayah, dia miskin dapat zakat, besok anaknya miskin juga nerima zakat, nanti cucunya juga dapat zakat pula. Itu bukan mengentaskan, tapi menetaskan, netes tuh kemiskinan kepada anak dan cucunya. Kita ingin hari ini seorang ayah dia miskin, maka bulan depan, tahun depan anaknya bukan orang yang berhak dapat zakat lagi, tapi mereka adalah orang yang bisa menghidupkan ekonomi lewat kemampuan dirinya yang asalnya mungkin merupakan upaya pemberdayaan dari lembaga zakat seperti zakat sosial ini. Maka mereka akan tambah meningkat kemampuan ekonominya, itulah dikatakan pemberdayaan zakat buat mereka, ya. Itulah para sahabat zakat, semoga lebih mantap lagi berkontribusi menitipkan dana zakatnya kepada lembaga zakat sukses ini, supaya kita lebih terasa, oh hartaku atau harta titipan Allah buat para mustahik itu sudah menjadi harta yang sangat berguna untuk kehidupan mereka dan kehidupan anak cucu mereka, insya Allah. Itulah yang dimaksud dengan pemberdayaan umat, insya Allah begitu. Tapi yang paling inti, setelah mereka mendapatkan bantuan finansial, bantuan keterampilan, bantuan keuangan untuk makan dan sebangsanya, mereka harus menjadi pribadi-pribadi yang menegakkan kembali sholat di tengah-tengah jamaah. Karena Allah pun bukan tanpa maksud, bukan tanpa bukti, ada 82 kali, itu menurut Said Sabiq dan juga
Wahbah Zuhaili, 82 kali Allah mengulang-ulang perintah salat dan zakat. Berarti janganlah Anda hanya menerima bagian zakat saja, tapi Anda melupakan kewajiban salat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul berdaya insyaallah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga menjadi penyemangat bagi semua kita yang kaya insya Allah terus menyampaikan dana dan menitipkan dananya, tapi yang memiliki posisi sebagai mustahik, semoga mereka tetap bersemangat karena tidak ada nilai negatif ya bagi orang miskin, juga tidak ada otomatis positif bagi orang kaya. Bahkan orang miskin, kata Nabi SAW, akan lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya, bukan karena apa-apanya, tapi karena pertanyaan bagi orang kaya jauh lebih banyak daripada pertanyaan kepada orang miskin. Namun saya tutup dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian tidak diberikan rizki dan kalian tidak ditolong, atau dibalik ya, kalian tidak ditolong dan kalian tidak diberikan rizki melainkan oleh orang-orang lemah di antara kalian. Jadi para muzaki, sahabat zakat, bersyukur kepada Allah. Suksesnya kita, berhasilnya kita, jangan lupa itu adalah andil orang-orang lemah. Orang-orang lemah juga jangan bersedih, jangan patah semangat, karena Allah titipkan hak dan rezeki Anda lewat harta-harta orang kaya. Insya Allah doakan mereka, kata Allah begitu, wassalli alaihim. Ketika ada titipan antaran barang sembako kepada rumah-rumah para mustahik, maka kata Allah, wasalli alaihim, doakan mereka, doakan para muzaki, doakan sahabat zakat supaya mereka tambah sukses lagi, supaya mereka mendapatkan rezeki lebih banyak lagi, sehingga mereka sukses, maka insya Allah para mustahik pun akan mendapatkan bagiannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum wal afwinkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.